bahas. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah chapter yang ada dalam buku Learn Kali Linux 2019, yaitu tentang OSINT tools. Ya, sebuah cara untuk mendapatkan sebuah informasi secara pasif atau secara aktif. Ya, jadi outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama kita akan menjelaskan tentang OSINT itu sendiri itu apa. Lalu apa itu perbedaan antara pasif dan active reconnaissance? Lalu ada top 5 OSINT tools untuk passive gathering. Lalu kita akan coba deep dive langsung atau praktek langsung penggunaan salah satu toolsnya, serta nanti akan ada iseng-iseng studi kasusnya gitu ya. Dan tentunya akan ada kesimpulan akhirnya. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas dari mulai pengertian dari OSINT itu sendiri. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita kenalan dulu apa itu OSINT. OSINT itu sendiri adalah sebuah singkatan. Singkatannya itu dari Open Source Intelligence. Nah, di mana OSINT ini adalah teknik pengumpulan dan analisis informasi yang diperoleh dari sumber terbuka, seperti internet, media sosial, blog, situs web organisasi, forum diskusi, dan mesin pencari. Simpelnya, OSINT itu cara untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang terbuka. Ya, nah OSINT digunakan dalam berbagai bidang, termasuk keamanan siber, investigasi, dan intelijen bisnis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengolah data menjadi wawasan yang berguna. Nah, biasanya itu kan tadi sudah dipakai dari keamanan siber, nah atau cari data untuk kompetitor. Nah, OSINT ini juga merupakan atau cara untuk mengumpulkan info yang sudah tersedia di internet tanpa kita ngehack atau dengan akses yang ilegal. Nah, untuk contohnya sendiri itu OSINT dari organization website itu contohnya ada website kampus, website perusahaan, atau website lembaga profit or non-profit. Kayak contohnya ipb.ac.id. Nah, terus untuk blogs and forums itu contohnya ada Blogger, Tumblr, sama Medium. Nah, sedangkan dari satellite imagery itu ada Google Maps, Bing Maps. Sedangkan kalau dari questions and answer website itu ada Stack Overflow. Nah, kalau dari search engines itu ada Google, Yahoo, Bing, dan lain-lain. Nah, social networking website itu contohnya dari Facebook, LinkedIn, Twitter, dan sharing and publishing website itu contohnya ada Flickr sama Pinterest. Nah, yang terakhir itu ada DNS servers, itu contohnya Wisloka. Ah, Nah, tadi kan kita sudah belajar nih tentang pengertiannya. Nah, sekarang mengapa sih OSINT itu penting? OSINT itu penting dalam keamanan siber karena membantu mengidentifikasi ancaman, mengevaluasi risiko, dan mendeteksi kebocoran data dari sumber terbuka. Dengan OSINT, organisasi dapat memetakan infrastruktur target, mengungkap jejak digital, serta mencegah serangan seperti phishing dan rekayasa sosial, sehingga meningkatkan perlindungan terhadap ancaman siber. Nah, selain itu, dengan OSINT ini, kita bisa terbantu dalam mengumpulkan informasi-informasi yang ada di internet secara legal. Bisa dipakai untuk keamanan siber, tadi investigasi kejahatan, riset bisnis, atau bahkan kita bisa melindungi data pribadi kita. Nah, kalau kita sudah tahu OSINT ini, kita bisa tahu nih apa aja yang tersebar di internet dan kita juga bisa tahu bagaimana cara menggunakan data-data yang ada di internet ini dengan bijak. Seperti itu. Ya, selanjutnya ada passive dan active information gathering. Oke, kali ini kita akan membahas tentang passive reconnaissance ya, pada tanpa jejak. Selanjutnya,
untuk perbedaan utama sendiri dari pasif dan juga aktif information gathering ini. Untuk pasif sendiri yaitu sebuah aktivitas untuk pengumpulan data tanpa adanya interaksi langsung dengan target atau tujuan atau destination lah ya. Juga mengandalkan sumber terbuka seperti public record, DNS data, cookies, media sosial, dan juga lain-lainnya lah ya, seperti informasi-informasi lainnya. Dengan menggunakan analisis metadata, si passive information gathering ini bisa ditemukan dengan beberapa tools ya. Ada Shodan untuk pengumpulan atau pencarian terkait port-port terbuka di internet ya. Dan juga ada juga pengumpulan email, ini ada via The Harvester. Dan juga lain-lainnya sih, kayak ada juga WIS untuk pencarian domain komunitas. Terus juga ada Sherlock untuk pencarian username di internet. Terus juga ada Altego untuk mengetahui interaksi-interaksi terkait email ataupun identitas ID di internet. Terus yang kedua, active information gathering. Ini melibatkan sebuah aktivitas yang dimana adanya interaksi langsung dengan sistem target yang akan menimbulkan sebuah kericuhan ataupun triggering ya dalam sistem tujuan tersebut. Misalnya adanya port scanning dan juga vulnerability scanning. Dan ini contoh tools-tools dari active information gathering ya, seperti Nmap untuk pemindahan port terbuka, ataupun SQL injection testing, ataupun juga ada Burp Suite, Metasploit, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ini poin perbedaannya. Ini dari information gathering, pasif, dan juga aktif. Untuk interaksi dengan targetnya itu yang pasif tidak ada interaksi langsung ya. Kalau aktif itu langsung berinteraksi dengan sistem tujuan atau destinasi. Kalau resiko terdeteksinya terkait pasif ini rendah lah, karena dia nggak langsung berhubungan atau nggak berkoneksi langsung atau nggak ada interaksi langsung ke sistem target, yang dimana itu tidak akan ke-trigger lah ya dengan sistem tujuan tertentu. Jadi aman. Sedangkan kalau yang aktif information gathering ini tinggi, karena dia melakukan sebuah kericuhan di traffic sistem tersebut yang akan ketahuan oleh penjaga ataupun security system lainnya di infrastruktur tujuan. Terus kalau untuk legalitasnya, si pasif ini umumnya legal. Sedangkan kalau aktif ini membutuhkan izin eksplisit. Karena tadi yang dia ini kan melakukan triggering ya, atau melakukan sebuah aktivitas yang bisa ketahuan nih dalam sebuah traffic ya. Jadi harus menggunakan izin ya, harus memerlukan izin. Nah, contoh toolsnya ini kalau untuk pasif itu ada Shodan, ada Maltego, ada Harvester, dan juga Sherlock, dan lain-lainnya sih untuk information gathering. Sedangkan kalau aktif ini ada Nmap, Nessus, dan Metasploit, Burp Suite juga ada, dan lain-lain juga ada banyak sih. Seperti itu. Jadi kalau passive gathering ini adalah langkah awal untuk memahami target tanpa memicu alarm ataupun triggering. Nah, keuntungan dari passive gathering ini minim resiko. Yang tadi saya bilang, karena dia nggak ke-trigger, jadi dia tidak meninggalkan jejak di sistem target ataupun traffic. Ya, terus yang kedua ini legal dan etis, hanya menggunakan data yang tersedia dari publik. Terus yang ketiga itu efisiensi, dapat dilakukan secara massal dan otomatis dengan OSINT tools. Baik, selanjutnya kita akan membahas 5 tools OSINT untuk
mendapatkan data informasi secara pasif ya. Dan tentunya 5 tools ini dituliskan dalam buku dari Learn Kali Linux 2019. Nah, sebelum kita membahas ada tools apa aja atau ada alat apa aja dalam OSINT ini, yang pertama kita harus tahu dulu kenapa tools ini penting. Yang pertama tentu adalah untuk membantu ya mengumpulkan data tanpa interaksi langsung dengan target. Yang kedua ya itu adalah untuk memanfaatkan sumber terbuka, entah dari domainnya, dari emailnya, dari metadata si websitenya, dari perangkat IoT atau media sosial lainnya yang memang sifatnya sudah terindeks oleh Google Search Engine. Yang ketiga adalah efisiensi waktu melalui otomatisasi dan integritas API. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari sesuatu di Google Search Engine kan bisa dengan cara satu-satu ya. Misalnya kita ingin mencari atau mengumpulkan informasi tentang suatu website organisasi. Nah, dengan ada tools OSINT ini itu memungkinkan bahwa kita bisa sekaligus mencari keyword misalkan ya dengan OSINT tools ini dengan cara mudah dan cepat melalui otomatisasi. Nah, ada apa aja sih 5 tools yang dibahas dalam buku dari Learn Kali Linux 2019 itu? Yang pertama ada yang namanya Maltego. Maltego ini fokus utamanya adalah untuk membuat sebuah visualisasi grafik ya antar hubungan entitas. Nah, biasanya kalau di Maltego ini dia yang divisualisasikan tuh lebih kepada sosial medianya. Misalkan untuk mencari tahu visualisasi antar hubungan sebuah akun dari sosial media ini kepada sosial media lainnya gitu ya. Lalu yang kedua ada Recon NG. Nah, ini fokus utamanya untuk otomatisasi pengumpulan data website atau scraping gitu ya. Seperti contoh penggunaannya adalah enumerasi subdomain, lalu ada pencarian whois. Lalu ada tools ketiga yang namanya The Harvester. Ya, dia fokusnya kepada lebih ke koleksi email atas subdomain yang ada di dunia internet ini yang sifatnya terbuka. Dengan contoh penggunaan yakni adalah identifikasi alamat email perusahaan. Lalu yang keempat ada namanya Shodan ya, yaitu pencarian perangkat IoT atau server terbuka. Ya, jadi server terbuka dalam artian dia port terbuka untuk publik gitu kan. Karena emang nggak semua website itu kan dia portnya terbuka atau mungkin IP-nya nggak semuanya itu untuk IP ini ya, untuk IP private. Jadi ada IP publik yang terbuka dan Shodan ini berfungsi untuk mencari perangkat itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mendeteksi server yang terekspos di internet. Nah, yang terakhir ada namanya OSR Framework. Ya, ini dia fokus utamanya adalah untuk investigasi username atau analisa multi-platform. Nah, apa sih contoh penggunaannya? Ada yang untuk pelacakan akun sosial media, lalu ada DNS lookup juga. Nah, di antara 5 tools ini, kita akan uji coba salah satunya yang akan kita pakai adalah namanya OSR Framework. Nah, kenapa kita memilih OSR Framework? Yang pertama karena OSR Framework ini open source. Dia instalasi cukup mudah. Eh, ada repository di GitHub, tinggal kita ikuti saja langkah-langkahnya. Nah, biasanya kalau penggunaannya ada di Kali Linux, itu sudah ada tools-nya, jadi kita tinggal pakai aja. Nah, sekarang kita akan uji coba dulu bagaimana OSR Framework itu bekerja. Baik, kebetulan komputer yang digunakan untuk presentasi kali ini tidak menggunakan Kali Linux, jadi kami menginstal Kali Linux ini kebetulan di kantor saya, jadi saya harus remote dulu ke komputer untuk bisa akses Kali Linux-nya. Baik, saya coba full screen dulu. Oke, jadi diasumsikan kita sudah install si OSR Framework. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen tahu OSR Framework itu repository di GitHub-nya apa, kita tinggal ketik aja OSR Framework ya di internet. Maka nanti yang pertama ini yang bisa dibuka ini adalah teman-teman yang situs resmi atau dari GitHub-nya, repository GitHub resminya teman-teman.
Di sini juga ada cara install pemakaiannya, cuman mungkin dalam kasus kali ini kita akan tidak fokus kepada cara instalasinya, namun kita akan contohkan implementasi penggunaan OSR Framework gitu ya. Nah, ini repositorinya. Ya, bisa dilihat yang memberi bintang GitHub-nya ada 997, artinya memang cukup aktif juga orang yang menggunakannya, terlebih dia di forking oleh 252 orang, atau mungkin bisa dibilang dimodifikasi oleh lebih dari 252 repository lainnya. Nah, kita kembali lagi ke awal, kita asumsikan bahwa kita sudah install atau sudah ada OSR Framework ya, sebetulnya karena pakai Kali Linux. Ya, kita akan uji coba ada tools apa aja sih yang di dalam OSR Framework ini. Oke, jadi di dalam OSR Framework ini basisnya adalah basis Python. Jadi memang yang tadi disampaikan bahwa tools ini sebenarnya untuk mempermudah kita semua dalam mencari informasi terbuka dari internet. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada yang pertama domain FI. Jadi kita bisa mencari informasi tentang ketersediaan domain. Lalu ada Mailfy ini untuk email, lalu ada Pondfy untuk mencari nomor telepon, lookup nomor telepon, lalu ada Searchfy ini untuk mencari atau nge-crawler beberapa website penting untuk mencari informasi atau keyword terkait. Lalu ada Usefy ini, Usefy juga terkait kepada username untuk mencari username yang relevan atau username yang akan kita cari itu sebenarnya ada di website apa aja sih gitu ya. Nah, daripada kita berlama-lama, kita uji coba. Misalkan kita akan pakai uh, Fontfy ya, Fontfy. Jadi kalau bisa kita cara pakai kita tinggal ketik aja fontfy.python. Di sini nanti sebelum kita ketik ya, dia akan ngasih tahu cara pakainya gimana. Nanti akan keluar. Nah, bisa dilihat untuk menggunakan Fontfy ini dia ada beberapa argumen yang harus digunakan. Jadi kalau kita baca Fontfy itu dia perlu min n atau strip n ini untuk nomor teleponnya. Jadi min n, saya coba pakai nomor saya atau kita coba nomor lain gitu ya. Nah, jadi gini, tidak semua tools yang ada di OSN Framework ini semuanya itu akurat karena memang kebanyakan dari tools yang ada di OSN Framework ini dia lebih ke lookup aja. Jadi dia punya database atau dataset, sebuah database website gitu yang nanti ketika kita cari nomor teleponnya dia akan langsung nge-replace ke atau nge-replace atau nyari ke domain-domain dataset yang udah ada di si OSN Framework-nya. Jadi kalau misalnya kita contoh cari nomor telepon gitu ya, terus kita enter gitu ya. Nah, dia akan mencari nomor telepon tersebut di website-website yang ada di dataset mereka. Nah, contohnya bisa dilihat teman-teman semua di sini dia punya dataset namanya infotelefonica.ts. Nah, ini sebenarnya ya cuma lookup biasa aja. Artinya bukan berarti oh ternyata nomor telepon itu terdaftar di sini enggak, tapi dia lebih ke untuk lookup aja. Terus juga ada kita cek lagi ada fitur apa aja. Ada Searchify atau jangan Searchify. Kita coba dulu yang Usefy. Nah, kita mau coba nyari sebuah keyword ya, username yang bernama developer update. Kita enter aja. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ketika kita mencari sebuah username yang tadi saya ketik namanya developer update itu, dia mencoba mencari ke 174 platform. Nah, di sini mungkin nanti akan sedikit lama karena eh yang tadi saya bilang dia mencari ke dataset yang mereka punya untuk mencari sebuah username terkait.
Nah, ya sambil menunggu, mungkin ini sedikit informasi teman-teman semua. Jadi kenapa kita pilih salah satu OSR Framework tadi yang saya sebutkan, yang pertama adalah OSR Framework ini termasuk open source, semua orang bisa pakai dan semua orang bisa gunakan. Ya, yang kedua karena gratis. Karena seperti tadi yang kita sebutkan ada Maltego. Maltego itu sebenarnya sebuah perusahaan yang menyediakan tools untuk memvisualisasikan sebuah grafik dari entitas hubungan antar sosial media atau hubungan antar username yang ada di sosial media gitu ya kepada sosial media lainnya. Dan itu sifatnya berbayar. Jadi tadi awalnya kita mencoba Maltego karena bisa dikatakan Maltego itu lebih mudah digunakan karena tinggal klik-klik aja dibandingkan dengan harus sedikit ngetik seperti digunakan After Framework. Cuman ternyata setelah digunakan dan setelah didaftar, Maltego itu dia berbayar. Dan memang ini akan sedikit memakan waktu lama teman-teman semua. Yang jelas nanti di akhir eh, akan terlihat bahwa keyword yang saya pakai tadi, developer.abdan itu akan muncul di domain mana aja sih, akan muncul di website mana aja. Tapi sekali lagi, dia hanya berupa lookup aja. Jadi bukan berarti ketika dicari di website itu emang benar ada si username tersebut. Karena bisa jadi si OSR framework ini dia bisa false positif. Jadi, nah ya bisa dilihat kalau bisa dilihat bahwa developer.abdan itu ada terdaftar sebagai member di semcha.com ya. Lalu ada wishlist lalu ada Ycop. Nah, itu bisa dilihat di profil sini. Jadi dia kalau kita ketik isi dari profil sini outputnya dia akan nampil di website mana aja. Nah, cuman yang teman-teman harus pastikan sekali lagi adalah bahwa ketika misalkan nih di sini ada ini ya Telegram, misalkan telegram.me/developer. Nah, ini belum tentu ketika saya copy ini itu ada isinya. Oke. Jadi kalau saya copy ke sini, saya coba taruh di sini. Nah, ini belum tentu ada isinya, atau mungkin belum tentu memang benar ada orang yang bernamanya username developer Abdan. Jadi sekali lagi tools ini lebih kepada untuk lookup aja, untuk membantu otomatisasi mencari sebuah keyword atau hal lainnya yang ada di dataset pada si OSR framework. Seperti itu. Sehingga bisa ditarik kesimpulan ya bahwa OSINT tools ini tentunya adalah untuk keamanan proaktif ya. Jadi kalau kita berpikir positifnya, tentunya ini bisa mengidentifikasi ancaman sebelum dieksploitasi. Jadi ibarat kalau kita punya website, dan website itu tuh kita pengen tahu apakah si website itu sebenarnya mudah di eh, terbuka nggak servernya, atau mungkin ada kemungkinan kebocoran data kah. Nah, itu untuk mendeteksi ya. Jadi untuk preventif aja. Yang kedua adalah cost efektif, yaitu memanfaatkan data gratis atau data yang terbuka tanpa biaya tinggi, karena memang sifatnya semua data yang terekspos di internet kebanyakan dari mereka adalah legal dan memang sudah terkelola oleh search engine gitu. Lalu ada intelijen kontekstual yang memberikan gambaran lengkap tentang target sebuah organisasi, individu, infrastruktur. Yang keempat, dukungan investigasi yang digunakan di bidang keamanan cyber, forensik digital, hingga jurnalisme investigasi. Tentunya OSINT tools ini bisa disebut juga pedang bermata, Pak. Jadi kalau misalkan kita gunakan dengan baik, tentunya akan berpositif bagi institusi kita, organisasi kita yang dibutuhkan. Tapi kalau misalkan kita tidak gunakan dengan baik, bisa jadi akan merugikan kita sendiri. Seperti itu teman-teman semua. Pembahasan tentang secara spesifik tentang OSINT tools, khususnya framework sebagai studi kasusnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua.